Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri berikutnya soal kasus biodata CRUD, create, read, update, delete. Tepatnya adalah update. Update maknanya mengubah data disebabkan data yang diinput sebelumnya ada yang harus dikoreksi. Namanya update. Ada 9 tahap yang dilalui untuk bisa mengupdate sebuah data yang ada di dalam tabel pribadi. Secara umum juga seperti itu. Namun sebelumnya kita lihat dulu program yang sudah dibuat sebelumnya adalah ada program read dan create. Read berarti membaca data dari tabel file pribadi dari database biodata aku. Create menambah data ke dalam tabel tersebut. Di sini kita lihat refresh. Nah, seperti ini adalah read. Refresh lagi, ini read, lalu add, tambah sebuah data, katakan namanya di sini adalah Sani Muhammad. Ini laki-laki, Bandung. Kemudian create, simpan, lalu oke. Perhatikan Sani Muhammad, berarti sudah selesai create. Nah, untuk berikutnya adalah update. Mengupdate ini kemudian akan dibuat fungsi program update yang mengaktifkan link yang sudah ada di sini. Di sini ada badge, ada tombol kecil namanya badge, badge itu ya, badge warna kuning, edit. Nah, langkah-langkah untuk mengedit itu di sini disiapkan ada 9 langkah untuk mengupdate program daripada membuat program untuk update. Yang pertama adalah buat file biodata edit, kemudian panggil. Berarti ini adanya dari program sini. Ini namanya index. Ya, kita lihat di sini. Run dulu, run. Ini sudah ada berarti. Nah, ini sudah ada, tetapi belum ada isi. Nah, ini dia biodata edit sudah dibuat. Nah, cara membuatnya simpel aja. Ini saya hapus kembali. Ini klik sini, di copy dulu ini, Ctrl C, lalu klik kanan new, Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl V untuk paste, lalu simpan. Sudah selesai. Ini tahap pertama, sudah kita lalui algoritmanya. Kemudian dipanggil nanti maksudnya dipanggil dari sini, dari program index akan dipanggil program biodata edit. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di sini kalau kita lihat adalah copy starter template dan bootstrap. Copy starter template dari bootstrap. Silakan kunjungi bootstrap Anda. Get starter. Lalu turun ke bawah, ini starter template. Di copy saja. Ya. Kemudian paste kemari. Di program biodata edit, paste. Ini rubah namanya menjadi CRUD update. Ini hapus. Lalu kita layout, masukkan semua coding ini ke dalam sebuah container, div container, div row, div column. Nah, kemudian sudah selesai. Semua ini kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menghubungkannya ke dalam sebuah database agar ini bisa link ke dalam sebuah database. Maka silakan dibuat di sini perintah PHP include model php, artinya disertakan model PHP ini ke dalam file biodata edit. Nah, kemudian silakan instantiate. Langkah berikutnya di sini kita lihat di dalam sini adalah instantiate
Yang kedua sudah, copy starter template sudah, instantiate object disebut objeknya adalah model, artinya instantiate ciptakan sebuah objek namanya model, berarti ini namanya model, hurufnya kecil semua, perhatikan, new sama dengan model, hurufnya besar depannya. Nah, model yang ini sebenarnya adalah nama kelas. Ini dia model yang ini. Oke, baik. Kemudian di sini $id sama dengan request ID. Ini untuk melihat saja, menangkap apakah berhasil didapatkan data itu setelah dipilih dari tampilan laporan yang ada di layar itu, diklik apakah dia dapat tes. Kita tes menggunakan sini ID ketemu. Di sini $id tes. Back, ini refresh. Kalau misalnya di sini ada data namanya Gofar Hadi, ID-nya 1, begitu saya tunjuk di sini, perhatikan di sini akan ditunjuknya ID-nya. Itu nampak ID 1. Ketika saya tunjuk ID untuk Muhammad Amri Lubis, akan ambilnya ID 4. Perhatikan ID 4. Kemudian saya klik. Nah, udah ketemu. Berarti sudah ketemu sudah. Inilah selanjutnya akan dibangun logiknya dari sana. Ini ditutup karena sudah ketemu, hanya untuk menampilkan saja, karena tujuannya adalah untuk menampilkan apakah berhasil untuk menampilkannya atau tidak. Apakah berhasil menemukan data yang dimasukkan itu, benarkah ID-nya seperti yang ada pada nama data pribadi tersebut. Lalu ciptakan sebuah variabel row. Di sini row sama dengan dari objek tadi, ini ada namanya find atau temukan sebuah data ID. Di mana kita temukan data itu? Kita temukan data itu ada di dalam model. Ya, sekarang balik ke model. Di model ini akan dibuat sebuah method namanya find sama dengan nama ini. Ini nama yang kita buat. Di sini ini ujung daripada insert, maka di sini public function find, lalu ada sebuah parameter namanya ID. Nah, ini sudah edit yang ke langkah yang keempat. Ya. Oke. Di sini selanjutnya adalah variabel data. Itu menandakan dia ini adalah array disebabkan ada lambang null. Di sini query sama dengan, nah, bagaimana cara mencari data menemukan data di dalam database? Buka lagi phpMyAdmin localhost, tabel biodataku, database biodataku, tabel pribadi. Bagaimana cara menampilkan data Muhammad Amri Lubis saja? Perhatikan ID-nya karena itu cuma yang unik, ambil 4. Caranya di sini. Nah, di sini ID sama dengan 4. Lalu go. Nah, ketemu. Ya, ketemu ya. Nah, kemudian inilah di copy link ini, script
kemudian paste di sini. Nah, supaya data yang dicari itu bisa berubah-ubah, tidak hanya nomor 4, maka dijadikan dia variabel. Maka di sini adalah ID, string ID. Nah, string ID seperti itu diupdate dari tanda kutip, mengatakan ini adalah variabel yang digunakan untuk mencari nomor berapa saja ID yang akan ditemukan yang menggunakan perintah itu. Lalu $SQL sama dengan this con query $query. Ini adalah perintah untuk membangun koneksi sekaligus mencarikan data yang ingatkan tadi ID 4 umpama. While row sama dengan SQL fetch kemudian associate. Nah, associate, lalu di sini bikin balik data yang row yang ditemukan tadi, data itu dalam row disimpan ke dalam data ini array. Lalu ini kita kembalikan data itu. Tadi yang manggil dia adalah program index tadi, program biodata edit. Ini dia. Nah, kemudian kalau tadi misalnya data 4, lalu nanti kita coba di sini fardam ini adalah array yang tersedia, function yang tersedia untuk membaca sebuah array, namanya fardam. Ini biasa digunakan oleh programmer untuk menguji apakah logik yang dia bangun untuk mendapatkan data di dalam sebuah tabel yang simpan dalam sebuah array menggunakan fardam. Coba diuji, balik ke sini, refresh. Nah, sudah ketemu nomor 4 tadi. Nah, kalau sudah ketemu cukup udah, artinya logiknya sudah cukup, sudah ditemukan. Ini tutup lagi balik, karena tujuan kita bukan itu. Ini hanya sekedar menguji apakah algoritma yang kita bangun tadi itu bekerja atau tidak. Selanjutnya di sini kita lihat find sudah selesai. Langkah keempat, sekarang tampilkan data pribadi yang telah ditemukan di form. Oke. Nah, di sini di sini kita buat sebuah dulu supaya tampilannya menarik. Kita buat namanya div card, kemudian div card card title ya. Nah, baru di sini form, baru di sini katakanlah H3. Di sini ada namanya class. Nah, ini cut body ya, masa ini cut body, ini cut title. Ini update data pribadi. Ini sudah itu fardamnya, silakan di refresh. Oke, sudah, ini dia. Lalu berikutnya di sini buat form. Untuk menginput data sudah ada di dalam index. Ini dia namanya form method. Nah, sebenarnya ini yang digunakan kembali karena data yang ditemukan tadi ditampilkan di form lalu diedit. Nah, jadi pakai ini semua, di copy ini semua yang ada di index, di copy, paste di edit di sini, paste. Nah, ini didorong sedikit ke dalam agar kelihatan blok. Oke. Nah, seperti itu udah kelihatan dia bloknya. Lalu agar data itu bisa masuk ke sana, kalau seperti ini belum bisa masuk nih datanya, refresh. Nah, masuk datanya.
Bagaimana caranya supaya data itu bisa masuk kemari? Maka di sini dibuat sebuah value, kemudian PHP di sini menggunakan perintah data. Row nama. Tes, apakah berhasil? Ya, berhasil. Kemudian dilengkapi saja. Ini di copy, ini semua, taruh di sini. Ini namanya Jekyll, kemudian di nama, alamat, value, ini namanya alamat, refresh. Nah, sudah. Sekarang uji berikutnya, kita ambil yang Kathrunada Shiva, nama ID 2, laki-laki. Oke, yang perempuan Hafizah Muhammad, perempuan Medan. Nah, udah, perempuan Medan. Oke, sudah berubah. Tapi tombol ini belum berhasil, belum kita rubah karena belum di coding. Kalau diklik tombol create ini, sebenarnya bukan create tapi update ya, akan berubah dia. Ini rubah dulu tombolnya, namanya menjadi update. Ini saya ganti namanya edit. Lalu di sini balik PHP, post, namanya tadi apa, edit. Ini tes lagi di sini, echo edit aktif. Nanti kalau tombol ini, teks ini muncul, maknanya tombol ini sudah berfungsi. Tapi kalau tidak berfungsi, kita perbaiki. Nah, ini ada perintah post method ini yang sebenarnya dipakai. Method post ini dipakai untuk sebagai acuan agar data-data yang di form ini bisa terkirim. Nah, di post. Nah, di sini refresh. Nah, update. Nah, berarti sudah edit aktif. Tombol ini sudah aktif. Dari sana teruskan logikanya dibangun, ini ditutup. Ini tujuannya hanya untuk mencek apakah logika yang dibangun oleh programmer mengikuti alur yang direncanakan. Ternyata diikutinya. Kalau sudah di situ aktif, maka data-data itu kemudian akan disimpan satu persatu ke dalam array. Data kita itu ada 4, mulai dari ID. Dari sini berarti $data, namanya ID, ini sumbernya dari $ID, ini yang dikirim tadi dari index. Kemudian data, ini copy aja lah, ini adalah nama bersumber dari $post nama. Ini ganti menjadi Jekyll alamat grafikan saja. Nah, dari sini kemudian akan disalinkan data yang telah diubah itu, diedit itu, ke dalam database menggunakan sebuah method namanya update. Update sama dengan model update. Lalu dikirim parameter namanya data. Data ini adalah variable array. Nah,
ini adalah menuju method. Di sini akan kita menuju method namanya update. Nah, update itu belum ada. Silakan masuk ke sini, ke model. Nah, di sini buatlah sebuah method namanya update. Lalu ada parameter data. Nah, itu langkah berikutnya ya. Kalau kita lihat algoritma itu di sini. Nah, nomor 6 sudah selesai. Pindahkan data pribadi ke form, ke variable array data sudah. Sekarang pada kelas model buat method update. Ini sedang dikerjakan sekarang. Untuk maksud ini kita tentu mengurai satu persatu data yang ada pada variable update tadi, variable data tadi, kemudian diurai lalu nah, bagaimanakah cara mengupdate data? Selalu kita lihat di MySQL. Di sini perhatikan di MySQL struktur. Perhatikan di sini ada data. Katakanlah kita mau edit namanya Gofar Hadi. Kita ganti ini menjadi, ini alamatnya Padang 4. Jadikan Padang saja, ID-nya 1. Maka di sini lihat SQL, ambil update, kemudian ini ID-nya adalah 1, lalu alamat diganti menjadi Jambi. Yang lain tidak diganggu, maka ini dibuang. Nah, kalau berhasil nanti maka alamat dari Gofar itu akan berubah menjadi Jambi. Silakan go. Kemudian ini sudah efektif, berarti sudah berubah, dia berhasil. Nah, berubah jadi Jambi. Artinya kalau ingin mengupdate data dari sebuah database, gunakanlah perintah ini. Nah, kemudian ini kita hapus disebabkan ini adalah key tidak boleh diganggu, tidak boleh dihapus. Ya, maksud saya tidak boleh diedit, bisanya cuma dibuat dan dihapus. Lalu kopas ini semua, ini copy dan paste kemari, lalu diurai satu persatu data yang ada di sini agar semua data tadi itu sudah ada di dalam sebuah variabel data. Lalu itu ya kemudian yang akan diubah menjadi sesuai dengan nama yang ada di dalam sini, field daripada tabel pribadi. Maka ini adalah data, ini dolar data, diambil yang ini ya, dolar data yang ini saya ambil aja, kemudian taruh di sini. Kemudian ini adalah nama. Nah, seperti itu. Nama, di sebelahnya Jekyll, di sini Jekyll. Ini Jekyll. Kemudian di sini lagi dolar data, ini adalah alamat. Lalu where ID. ID-nya sama dengan apa yang dikirim tadi dari awal. Yang dikirim tadi itu adalah tetap ID, namanya di sini adalah ID. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau berhasil di sini akan ada sebuah seleksi jika dolar SQL, jika dolar SQL sama dengan ini, kita link dulu ke database, this koneksi, kemudian query dari query di sana. Lalu kalau berhasil di sini akan muncul return true, berarti berhasil diedit atau diupdate. Kalau tidak berhasil, return false. Nah, dicoba dulu apakah sudah berhasil. Data, nama data, Jekyll, alamat data, alamat. Begitukah? Kita coba dulu tes. Simpan.
lalu di refresh. Oke, Hafizah Muhammad 2. Kemudian ini saya bikin laki-laki, Padang 2, Medan 2, update. Nah, kita lihat di dalam database apakah berubah. Refresh. Sudah berubah. Oke, berarti sudah berhasil, ini sudah bekerja. Kita back di sini, back lagi, refresh. Nah, sekarang ini saya ganti ID 4. Perhatikan sini, kalau saya tunjuk edit, di sini akan tangkapnya ID-nya, ID 4. Nah, di situ ID 4, itu kemudian diambil. Ini saya ganti menjadi dokter. Ini perempuan, ini adalah Padang. Kemudian update. Nah, kita back, apakah sudah berhasil. Refresh. Nah, Dr. Muhammad Amri Lubis, perempuan, Padang. Nah, kembalikan ke semula. Ini saya hapus. Lalu ini laki-laki, Padang tetap, kemudian update. Kemudian back lagi, refresh. Sudah berhenti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya setiap data yang diedit itu dia otomatis balik ke program tampil ini, tidak seperti yang barusan dibuat, karena dia agak kaku kalau seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan beberapa hal agar program ini bisa balik ke semula. Nah, coba kita perhatikan lagi di bagian mana program ini harus kita perbaiki. Di update tadi di biodata di sini. Jadi di sini if update, jika berhasil mengupdate. Jika berhasil mengupdate, maka di sini adalah script, lalu di sini window dot location dot horizontal ref sama dengan index.php. Nah, itu jika dia berhasil. Kalau nggak berhasil juga dia akan balik ke sini. Nah, ini juga balik dia ke sana. Script test index. Kalau sudah berhasil diupdate, maka dia balik ke index. Refresh. Baik, sekarang dia balik data yang Muhammad Amri Lubis, ID 4, edit. Di sini ada echo tanda kutip. Maaf. Di sini ada juga ada echo karena ini adalah menggunakan teknologi JavaScript, dan di JavaScript menggunakan PHP. Refresh. Nah, baik, ini saya kasih angka 2, ini juga kasih angka 2, lalu update. Nah, sudah berubah, balikan ke semula. Ini habiskan, dihilangkan kembali, lalu di update. Nah, sudah selesai. Demikian. Nah, inilah sebuah program yang digunakan untuk mengupdate. Dari poin yang telah dijelaskan di awal tadi, CRUD ada 9 tahapan yang dilalui. Nah, langkah-langkahnya disebut algoritma. Algoritma itu tahapannya ada 9 tahap yang telah kita lalui. Terakhir di sini, setelah selesai diupdate data, dia back. Alur logika kembali menampilkan data yang telah diupdate, sehingga tampaklah tabel pribadi yang tadi sudah diupdate. Ini adalah teknologi yang digunakan oleh PHP 7 dikombinasikan dengan
Bootstrap dan HTML Bootstrap 5 ya. Secara umum sebelum ditutup, ini programnya tadi secara umum adalah biodata edit. Ini bagian-bagian yang dibuat tadi. Nah, kemudian di model ada beberapa method yang ditambah. Pertama adalah method find untuk mencari data di dalam database, kemudian method update untuk mengubah atau mengkoreksi data yang telah diedit tadi. Nah, demikian saja pertemuan kita hari ini. Bila mana program ini, video ini bermanfaat bagi Anda, silakan dibantu subscribe, komen, dan bunyikan lonceng. Bagikan dan pada teman atau share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.